Kan azab Abu Lahab setiap hari Senin, sepakat ulama menerima itu. Ulama sepakat menerima itu. Yang jadi muskil program dari Pak Haji adalah kenapa bisa diringankan azabnya? Diringankan azabnya itu. Azab si Abu Lahab itu kenapa bisa ringan hari Senin? Dan kira-kira ringannya bagaimana? Apakah ringan artinya dia tak masuk neraka? Kita bandingkan Abu Lahab dengan Abu Thalib. Antara azab Abu Lahab ada yang lebih ringan lagi dari Abu Lahab, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu bagaimana azabnya? Yablu ka'baihi, ketika api itu sampai ke tapak kakinya, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Itulah azab yang paling ringan. Jadi kira-kira azab hari Senin itu bagaimana? Mendidih juga otak Abu Lahab itu. Bukan berarti dia tidak diazab saja. Ini sekarang hari Senin ini, Pak. Abu Lahab itu sekarang sedang diazab dan diringankan azabnya setiap hari Senin ini, bukan hari Senin nanti. Kenapa? Iya, di neraka dia sekarang. Kan orang yang mati itu tempatnya 3 dalam kitab roh. Orang yang baik tempatnya Illiyin, orang yang buruk tempatnya Sijjin. Nah, Abu Lahab ini di Sijjin itu. Di Sijjin itu sudah ada api. Nanti setelah itu dia masuk neraka lagi. Iya. Lalu kenapa dia dapat sekarang? Itu DP-nya. Nanti dia dapat lagi, bukan dia bebas. Setelah nanti hancur semesta ini, Abu Lahab itu kekal dia selama-lamanya. Pokoknya inti kisah ini bahwa ada balasan Allah untuk orang yang berbuat baik kepada orang yang senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah kira-kira intinya, Pak Haji. Baik, kita lanjutkan. Di kampung saya ada beberapa orang jamaah yang punya hobi sehabis sholat berjamaah di masjid mereka suka ngobrol-ngobrol. Sementara jamaah yang lain ada lagi yang sholat sunat, berzikir dan bertafakur. Pertanyaan, apa hukumnya bagi mereka yang ngobrol itu? Inna li hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini hanya tempat 3. As-shalah wa qiraatul Quran wa zikrillah. Salat, baca Quran, zikir. Tak ada sebut pengajian. Pengajian itu disebut majelis zikir. Apakah majelis kita ini majelis zikir? Ya, karena yang kita kaji dari tadi zikir-zikir. Tidak majelis lagha. Majelis lagha tak boleh dalam masjid. Kalau mau lagha, keluar dari masjid. Makanya kalau ada nanti khotib Jumat, ada khotib sedang khutbah, kan ada orang tuh tegak-tegak sambil merokok. Kenapa tak masuk masjid khutbah? Nah, itu dia tak mau melakukan perbuatan lagha. Maka merokok-rokok dia juga. Jadi kalau mau meribut, keluar dari masjid. Tak usah dalam masjid. Mau update status, mau nelpon-nelpon, karena masjid ini hanya tempat sholat, baca Quran, zikir. Kalau ada unsur zikirnya di dalam, buatlah. Tapi kalau untuk sia-sia, tak usah, haram. Bagaimana bagi yang baca Quran dengan bersuara? Baca Quran tak mengganggu orang sholat. Ada orang sholat sini, kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tak terganggu orang, insyaallah tak. Asal niatnya tak mengganggu, tapi kalau niat mengganggu, Quran pun dibaca terganggu orang. Dibaca ada orang sholat sengaja mengganggu, tak boleh. Kalau orang baca Quran tak masalah. Berzikir tak masalah, baca Quran tak masalah. Ustadz yang terhormat, puasa Nabi Daud adalah puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Apakah kita tidak lagi mengerjakan puasa lain seperti puasa tengah bulan, Ayyamul Baid 13, 14, 15, puasa bulan Rajab, puasa awal bulan Zulhijjah? La siyama ba'da dzalik. Hadis sahih Bukhari. Buka Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqan alaihi syaikhan. Kumpulan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim digabungkan dalam kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqan alaihi syaikhan yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Baru saja kami kaji beberapa minggu yang lalu
di masjid. Datang Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, aku sanggup puasa banyak." Maka kata Nabi, "Kalau kau sanggup puasa banyak, kau puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau cuma 3 hari kecil, aku sanggup lebih banyak. Paling banyak puasa Daud 15 hari. Yasumu yauman wa yufturu yauman." Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Kata Nabi, kata dia, "Kalau mau aku tambah, la siyama ba'da dzalik." Tak ada puasa lagi setelah itu. Kenapa? Lebih dari 15 hari itu menimbulkan mudarat, lemah badan, sakit, kekurangan segala macam. Maka puasalah puasa Daud. Habis, jangan campur dengan yang lain. Karena kalau bercampur dengan yang lain otomatis bertambah lebih. Bagaimana hukumnya mengadakan hari kelahiran dengan meniup lilin? Sebagaimana masyarakat Islam merayakannya, tidak seperti Rasulullah berpuasa padanya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Ini punya hadis. Ditambah oleh seperiwayat, wa yuhsabu yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sekarang yang meniup itu siapa? Orang Cina. Jangan heran nanti dia kalau mati di akhirat dibangkitkan bersama orang yang macam meniup itu. Nanti dibangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jackie Chan, tengok sebelah kiri Chow Yun Fat, tengok depan Jet Li. Kenapa aku sama mereka? Mana jamaah Masjid Nurul Islam? Karena kau mengikut tradisi mereka, maka kau pun dibangkitkan bersama mereka. Hati-hati. Yang selalu mengucapkan gong sifat cai, cap gomeng, yang rajin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Lukas, tengok belakang Yohanes, tengok ke atas Raja Gugu. Jangan ikut tradisi, tak boleh. Yang sudah pernah taubat, berhenti, jangan lagi. Anak-anak kasih nasihat. Tak ada yang bisa dirubah, tak ada yang tak bisa berubah, semua bisa berubah. Kasih tahu, putar rekamannya. Itu guna mengaji. Mengaji itu gunanya merubah perilaku. Apa boleh buat? Kita pernah silap, kita pernah salah. Nabi Adam aja salah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau makan buah kuldi. Fa'akalahuma. Fa'azallahuma syaitan. Mereka digoda setan, dimakannya. Tapi setelah itu dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari mana datangnya perintah Maulid tanggal 12 Rabiul Awal? Dan negara mana saja yang mensepakati tanggal 12 Rabiul Awal hari kelahiran? Semua negara di dunia ini merayakannya 12. Kenapa? Itu ijma' kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nanti kalau Bapak baca Ar-Rahiq Al-Maktum, Syekh Safiur Rahman agak berbeda ijtihadnya. Dia menyebut tanggal 9. Buku ini saya kasih tahu awal, dia agak berbeda. Dia menghitung menurut ilmu astronomi, ilmu falak. Ada orang India yang ahli ilmu falak, dia nukil. Katanya setelah dihitung-hitung tanggal 9. Karena memang tidak ada kesepakatan keseragaman. Karena waktu itu belum ada lagi kantor catatan sipil yang mencatat hari kelahiran itu. Maka berijtihadlah ulama, ijtihad yang paling mendekati, yang paling kuat 12 Rabiul Awal. Maka Republik Indonesia pun mengambil tanggal itu hari Kamis nanti, tanggal 24. Itu pas 12 Rabiul Awal. Apa yang dimaksud dengan budak? Budak itu hamba sahaya. Bagaimana cara mendapatkan hamba sahaya? Pertama, dibeli. Duit saya banyak, saya pergi ke pasar budak. Saya beli ini satu, ya, macam beli kucing Anggora. Yang kedua, karena perang. Misalnya kita kuat, lalu kita menjajah Singapura. Maka amoy-amoy Singapura itu jadi budak kita. Yang ketiga, kita punya budak, budak kita itu punya anak, maka anak dia itu pun jadi budak kita. Tapi setelah Islam datang, dihapuskan perbudakan. Siapa yang menempeleng wajah budaknya, merdekakan. Siapa yang berhubungan kelamin dengan istrinya di siang Ramadan, hukumannya merdekakan budak. Siapa yang melanggar sumpah, merdekakan budak. Jadi Islam itu menghapuskan perbudakan dengan larangan-larangan. Kalau kau langgar sumpah, nazar, berhubungan kelamin siang Ramadan, akhirnya perbudakan sekarang hapus. Tidak ada lagi orang Islam yang punya budak, hamba sahaya. Ada budak zaman sekarang, budak kecil banyak.
Apa hukumnya makan dan minum sambil berdiri? Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kunna na'kulu, kami makan ala ahdi Rasulillah, pada masa zaman Rasulullah, wa nahnu namshi, kami sambil berjalan, wa nashrab, kami minum, wa nahnu qiyam, kami sambil berdiri. Bagaimana Ustaz dengan hadis ini yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi tentang makan berdiri dan minum berdiri? Bagaimana ini? La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum berdiri. Wa man nasiya falyastaqi, siapa yang lupa muntahkanlah. Lupa muntahkanlah, keluarkanlah. Sementara ada hadis lagi, syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Zamzam qa'iman, Nabi minum air Zamzam sambil berdiri. Dua hadis kontradiktif. Maka ulama mengkaji ini. Setelah dikaji, ada masa-masa tertentu. Pada saat musim haji, Nabi minum berdiri karena keadaan saat itu. Bisa jadi karena orang ramai, bisa jadi karena keadaan situasi. Tapi pada saat tenang, pada saat genting, pada saat tenang, pada saat lapang, tetap duduk berdiri. Kalau terjadi dua hadis yang kontradiktif, nama ilmu membahas itu ilmu mukhtaliful hadis. Maka jangan pakai hadis yang marjuh, yang lemah, pakai hadis yang kuat. Maka yang kuat menurut adab Islam, duduk karena ancamannya keras. Wa man nasya, siapa yang lupa, falyastaqi, muntahkanlah. Yang lupa, muntahkanlah. Sampai seperti itu. Adapun hadis riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bisa jadi ada sebab tertentu pada saat genting, pada saat suatu kondisi tertentu, bukan umum. Maka hadis itu tidak bisa dipahami secara umum, dia bermakna khusus. Ada hadis umum, ada hadis khusus. Hadis yang dikaji ketika terjadi kontradiktif namanya ilmu mukhtaliful hadis. Dua, ketika Rasulullah menjelang wafat, disaksikan oleh putrinya Fatimah, menantunya Ali bin Abi Thalib, terjadi dialog antara Muhammad dengan malaikat Jibril. Di antaranya Rasulullah menanyakan umatnya sesudah wafat nanti, ummati, ummati. Adakah Rasulullah SAW mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut? Ya. Kenapa tak ada disebutkan di situ la ilaha illallah? Kenapa yang selalu diriwayatkan ummati, ummati, as-salah, as-salah, wa mimma malakat aymanuhum, umatku, umatku, dirikan salat, dirikan salat. Perhatikan hamba sahaya kalian. Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum pada bab-bab terakhir ketika menjelang Nabi Muhammad meninggal. Kenapa tak ada menyebut la ilaha illallah? Karena ucapan la ilaha illallah tak pernah putus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang tak pernah putus tak perlu disebut lagi. Ucapan yang berkaitan dengan dunia pesan ini itu yang disebutkan. Adapun la ilaha illallah dia tak pernah putus sesaat pun. Ya namu tanamu aini walam yanam qalbi. Mataku boleh jadi tertutup tapi hatiku tak pernah lupa sedikit pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak pernah lupa walau sesaat. Oleh sebab itu maka tak perlu disebut lagi. Kenapa? Karena memang udah itulah dia terus menerus. Ustadz Abdul Somad di hari terakhirnya pakai baju koko. Tak perlu disebut, orang tiap hari dia pakai baju koko. Tapi pada saat dia pakai baju Melayu baru disebut orang. Kulihat Ustadz Abdul Somad pakai baju Melayu pada malam pembukaan musabaqah tilawatil Quran di Kabupaten Siak. Karena jarang itu. Maka yang sering sudah diucapkan terus tak perlu diriwayatkan lagi karena memang dia tak pernah putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tren sebagian orang Islam latah gara-gara banyak baca buku Latahzan, latah. Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tahun baru, baik langsung maupun pakai SMS. Merry Christmas and Happy New Year. Baliho-baliho. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Santa Maria. Jangan ucapkan. Yang sudah pernah tahun-tahun lalu jangan. Ada 3 konsekuensi dari ucapan Natal. Pertama, mengakui Tuhan punya anak. Padahal tiap hari tiap malam dia katakan lam yalid
bulan. Yang kedua, dia meyakini bahwa Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Padahal Nabi Isa lahir musim panas. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa wuzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang korma ke pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan gugur buah korma dari atas. Buah korma gugur pada bulan Juli. Adapun bulan Desember ini, SMS sekarang kawan bapak yang sedang umroh di Madinah. Jangankan buah korma masak, putih korma pun tak ada. Dalil kedua, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput yang hijau. Padang rumput hijau hanya ada pada bulan Juli. Bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutup es dan kambing tak mau makan es. Ketiga, ketika Nabi Isa lahir, bintang gemintang sedang terang. Bintang gemintang terang pada bulan Juli. Adapun musim salju sekarang, maka tak ada bintang, semuanya berkabut. Ustadz memangnya pernah? Ya, Maroko ada musim saljunya. Kalau sudah salju turun, kami pakai baju 3 lapis, ini buku semua. Menengok kabut, tak ada bintang-bintang. Di Palestina turun salju, di Maroko turun salju, di Bethlehem turun salju. Maka Nabi Isa tidak lahir musim dingin, dia lahir musim panas. Lalu siapa yang lahir 25 Desember itu? Dewa Mitra, dewa matahari, sembahan orang Jerman. Konsekuensi ketiga dari ucapan Natal. Pertama, mengakui Isa lahir 25 Desember. Kedua, mengakui Tuhan punya anak. Ketiga, mengakui bahwa Isa mati di tiang jemuran. Padahal Allah sudah membantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian Isa. Maka jangan mau disogok karena nanti matinya di palang salib. Jazakallah Ustaz wa iyyakum. Nomor 4, kalau kita diucapkan Allah orang jazakallah, semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu. Balasannya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa artinya? YouTube. Jazakallah Pak Ustaz, YouTube. YouTube itu apa? Foto. Sami mawon. Samo-samo. Apakah ada larangan bertetangga dengan orang non-muslim? Maaf, tak sesuai tema. Tak masalah. Pertanyaan saya ini agak melenceng sedikit Pak Ustaz. Membelok pun kita bahas. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang kafir itu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu, dia tidak memerangi kamu, dia tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kau boleh buat baik, wa tuqsitu ilaihim, kau boleh buat adil. Tengok adilnya Islam, tengok susunan Quran yang indah. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak memerangimu, kau boleh buat baik dan kau boleh sikap adil. Tapi tanda kutip, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan karena sudah ayat menyuruh buat baik, nanti Natal. Dari mana? Natal di rumah si Anu Pak. Makan tadi. Iya, kan dia maksa babi. Babi kan haram, kuahnya jadi dikit Pak. Jangan, haram, tak boleh. Nabi pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. 8 hari 8 malam. Guide penunjuk jalannya itu siapa? Baca Ar-Rahiq Al-Makhtub. Guide penunjuk jalannya namanya Ibnu Uraiqid, kafir, musyrik. Apa pelajaran dari sini? Yang dipakai itu adalah profesionalisme kerja. Bapak pekerja, di situ yang pakar desain grafis, pakar komputer, si kafir itu. Selama tak terkait dengan akidah tak masalah, tapi jangan sampai dibuatnya gambar. Buatnya gambar pas di ujung haleluya. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Interaksi sosial. Agama Islam itu agama yang sangat toleran kepada non muslim.
Kalau ada yang mengatakan Islam itu keras, Islam itu ekstrim, Islam itu teroris, tak paham dia Islam. Mengapa tidak ada foto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Bapak nonton film The Messenger, itu tak ada gambar, tak ada. Nabi tidak boleh divisualisasikan. Kenapa tak boleh? Karena akan muncul pelecehan. Asal muncul visualisasi, muncul pelecehan. Untuk menghindari itu, maka jangan ada gambar. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, kalau tidak mau dilecehkan gambar Anda di internet, jangan posting foto. Jangan posting. Nenek-nenek boleh, tak apa. Yang anak gadis jangan. Karena itu akan mengundang pelecehan. Maka Nabi tidak boleh divisualisasikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk, kalaupun dalam message itu hanya ujung tongkatnya saja dan bayang-bayang ontanya. Ustadz yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan ucapan selamat hari ibu? Apakah boleh? Mother's Day, hari ibu. Hari ibu dibuat oleh orang kafir karena dia sibuk. Maka pada hari ibu itu, khusus tanggal 22 Desember, dimasakkanlah masakan, dikasihnya bunga, dia pun datang ke rumah emaknya, dia peluk emaknya. Oh, habis itu dia pun tak ingat lagi. Mau mati-matilah kau. Sedangkan orang Islam diajarkan, man a'aqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak tempatku berbakti? Ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Tak boleh putus bakti kepada ibu. Sampai-sampai kandai dia jauh dulu di sana. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ajaran orang kafir, jangan ikut. Jangan ikut orang kafir. Orang kafir memuliakan ibunya hanya satu hari itu saja. Lain itu dia tak peduli. Datang maknya nelpon, ada pacar dia di rumah, boleh aku numpang ke rumahmu nak? Tak boleh. Saya sedang dengan my friend, my boyfriend, sedang pacar saya. Orang kafir, jangan ikut. Anak-anak kita pun terikut-ikut pula dengan ini. Tak boleh. Apakah sama pahala membaca Quran dengan tartil, dengan menghafalnya, membaca berulang-ulang? Tajwidnya kurang tepat. Quran ini ada 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dengar. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar. Habis itu naik ke atas, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tak aku katakan harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Dengar, baca. 3, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Tidak sekedar baca, mulai melihat arti maknanya. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Dengar, baca, pahami arti, amalkan. Ya Aisyah ummul mukminin, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Quran berjalan di atas muka bumi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak yang terakhir di atas. Khairukum, orang yang paling baik, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allama, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lalu ini masuk tangga yang mana ini? Tangga 3 sudah lewat, naik ke tangga 4, tangga 3 rusak. Jangan kalau sudah naik tangga 3, tangga 2 rusak. Jangan, bacaan tetap agak kurang sedikit karena mau cepat. Jangan baca Quran cepat, karena nanti waktu pelan dia hilang. Makanya ada lomba, itu ada cabang musabaqah tahfiz dengan tartil. Itu kenapa? Gara-gara banyak orang hafal tapi dia cepat. Pas disuruh pelan hilang. Innallaha la kemana pergi? Makanya baca tuh pelan. Innallaha la yastahi ayyab riba masalam ma ba'udatan
fama fawqaha. Saya senang betul menengok ada anak tahfiz, dia ngulangnya itu pelan. Jadi yang paling bagus itu bacaannya tertil dan dia tetap hafiz. Bagus. Pak Ustaz, ada teman tetangga saudara pahamnya maulid itu bid'ah. Bagaimana menyikapinya? Kopi ini kasihkan gini. Nanti saya kasih. Kasih dia biar ditonton tengoknya, habis itu didengarnya. Kalau dia udah dengar, dia udah baca, dia tak mau juga, kita sudah menyampaikan. Cukup. Kita tak perlu maksa orang. Tak perlu kita bawa orang panjang. Oh, tak mau bid'ah pancung pada. Bagaimana anak yang sudah cukup dewasa tak mau sholat? Bagaimana kita selaku orang tua? Saya dididik oleh orang tua memang agak keras. Jadi ayah baik, emak saya keras. Rotan itu sebesar ini. Tak berapa kali belakangnya dipukul. Saya ini bandel luar biasa sekolah. Mungkin kalau emak saya tak garang, saya udah jadi hantu sekarang. Sekolah saya sampai 3. SMA kelas 1 lain, kelas 2 lain, berhenti sekolah kelas 3. Jadi orang tua itu luar biasa. Tamat saya sekolah, tanya, kau mau sekolah apa mau berbini? Kalau mau berbini, aku kasih kebun sawit, urus. Tapi kalau mau sekolah, aku sekolahkan. Kemana mau sekolah? Jadi ada tegas, agak keras sedikit. Orang tua keras itu sayang anak pukul-pukulkan, sayang istri tinggal-tinggal. Tapi jangan tinggalkan lama-lama, dia ambil orang. Pukul-pukul langsung. Pukulnya tak boleh pukul terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi tak boleh berbekas, tak boleh cabut sampai tanggal telinga. Tak boleh. Pukul mendidik. Mana dalil mukul? Muru auladakum bisalah. Suruh anak salat. Wa hum abna'u sab'an sinin. Wadribuhum fil ashrah. Wadribu boleh pukul. Tapi karena banyak orang tua memukul tak tentu arah, akhirnya datang Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Hati-hati. Tapi mendidik ini tolong downloadkan buku saya 77 tanya jawab salat. Downloadkan gratis. www.google.com buat 77 tanya jawab salat. Tengok pertanyaan ke-77. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kafir. Nah, aku nasihatkan kepada engkau, aku tak sanggup memukul lagi. Mau aku pukul kau lebih besar pula dari aku. Cuman yang satu ku inginkan, salatlah. Karena kalau kau tak sholat, nanti lain tempat kita. Kau sama Abu Jahal, Abu Lahab nanti. Mendidih otakmu. Tak sanggup aku nengok otak kau mendidih nanti di akhirat. Kasih tahu dia baik-baik. Tak pernah berhenti. Orang tua saya, mak saya, sampai hari ini, umur saya sudah 38 tahun, tak pernah menasihati saya berhenti. Tak pernah. Panggilnya saya, Mat, sini dulu. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, panggil Mat aja. Mat, sini dulu. Kau jangan berzina. Jangan berzina, itu nasihat, jangan berzina. Jadi kita ini tak boleh. Aku ni ustaz pun banyak juga setan. Jadi bapak jangan merasa, saya sudah sekolahkan dia kan sudah dewasa. Inilah kata selalu jebakan setan. Dia kan sudah dewasa. Anak ibu kok keluar itu malam tahun baru? Gak apa-apa Pak Ustaz, sudah dewasa. Emang dewasa tak hamil? Boleh atau tidak menurut Ustaz jika kita seorang muslim mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seorang yang non muslim? Jika tidak boleh apa dasarnya, dan jika boleh apa pula dasarnya? Tak ada titik komanya, habis nafas. Sudah saya bahas. Jika seorang wanita mengangkat tangan waktu takbir dalam sholat sebatas mana menurut Rasulullah SAW? Ada 2 hadis tentang mengangkat tangan. Kana yuhazi, kana yarfa'u yadayhi. Nabi mengangkat tangannya hatta yuhazi baina udhunaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai ke batas telinga. Allahu Akbar. Yang satu lagi, baina mankibaihi. Mankibaihi, bahu. Allahu Akbar. Dua-dua riwayat itu sahih. Allahu Akbar. Yang satu lagi, Allahu Akbar. Tapi jangan lupa, ada hadis yang umum. Perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Nah, hadisnya tidak cerita takbir. Hadisnya cerita umum, lebih tertutup, lebih baik. Sekarang kita terapkan tertutup ini. Antara pasif pertama Allahu Akbar dengan Allah, mana yang tertutup? Tangan begitu juga. Laki-laki dianjurkan renggang, tapi perempuan lebih tertutup.
Pakaiannya lebih tertutup, pandangannya lebih tertutup, hatinya lebih tertutup. Malu perempuan. Makanya orang Melayu pun diajarkan duduk tak boleh mengangkat. Makanya Aceh mengeluarkan perda perempuan tak boleh duduk mengangkat. Terbuka, tertutup. Maka perempuan bagus lebih tertutup. Allah. Ini tentang masalah tertutup. Salah atau tidak Pak sebutan budak di Bengkalis? Tak salah. Jangan tersinggung budak. Tak salah, tak salah. Kami di keluarga masih pakai kata budak. Mana budak-budak tadi? Kalau anak kemanakan anak saya kumpul, saya pulang, tak ada dia. Mana budak-budak tadi? Karena maksud budak di situ anak-anak, bukan hamba sahaya. Nauzubillah. Mana budak-budak tadi? Tak ada. Ayo kita kumpul, panggil budak-budak tadi, kita makan. Tak salah. Bahasa orang Melayu tak salah. Orang mudah saja mengatakan orang itu fasik. Fasik itu batasannya apa Pak Ustaz? Fasik itu apa batasannya? Fasik itu, asal kata fasik adalah buah korma yang hampir keluar dari kulitnya. Kalau kacang kita rebus, itu kita pencet kan bisa keluar. Kalau korma tak bisa. Coba ambil korma pencet, dia tak bisa. Korma yang hampir keluar dari kulitnya, dia tidak dikatakan kafir karena dia masih Islam. Tapi andailah bisa lepas, dia itu sebenarnya sudah lepas dari Islam. Itu makna fasik secara bahasa. Lalu apa makna fasik itu? Fasik itu artinya orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus. Itu fasik. Itu dia fasik. Kalau ada orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan dia sadar dengan itu, orang itu disebut fasik. Yudhillu bihi katsira. Allah memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan banyak orang. Allah memberikan hidayah kepada orang banyak. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah menyesatkan orang fasik. Kenapa orang fasik itu disesatkan? Karena sikap dia masa bodoh, tak mau tahu. Pakai kacamata kuda, tak boleh. Sementara orang tersebut kalau kita lihat dalam kehidupannya tak istiqomah mengamalkan agama. Ini sifatnya umum. Yang dimaksud itu dia melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Contohnya dia makan riswah. Terus dia dari masogok, terus itu fasik itu. Terus dia main gapre, main judi, lepak. Terus dengan penuh kesadaran, dikasih tahu orang tak peduli. Terus meninggalkan sholat secara sengaja, itu fasik. Hati-hati. Sholat tak pernah, sedekah tak mau, anak yatim tak peduli, rezekinya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum, kami permainkan dia dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur rezeki, kuulur rumah, kuulur harta, kuulur kuasa. Wa umli lahum, kuulur. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat keras. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Dia diam-diam. Nah, aku sholat tak pernah, zakat tak pernah, tapi rezekiku lancar. Nampaknya malaikat salah tulis. Fasik, hati-hati orang fasik. Nauzubillah. Makanya kita senantiasa introspeksi diri habis selesai sholat. Ya Allah, jangan-jangan aku selama ini berdosa. Maafkan aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Menggerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri, Pak Ustaz? Hanafi sekali naik sekali turun ke atas ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu Hanafi. Syafi'i mengangkat sekali tak turun sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Maliki menggerakkan dari kiri ke kanan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Sedangkan yang dari atas ke bawah itu ulama kontemporer modern sekarang. Mereka yang baca kitab, bacanya dia berijtihad sendiri. Itu yang dari atas ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus. Kalau buka fikih 4 mazhab hanya 3 pendapat.
naik sekali turun sekali. Hanafi, Maliki, Syafi'i naik sekali tak turun, sedangkan Maliki bergerak dari kanan ke kiri. At-tahiyatul barakatuh. Jadi 4 kalau digabungkan dengan saya. Ustaz yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Naik sekali. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Mata tak lagi menengok tempat sujud. Mata menengok ujung telunjuk. Tengoklah ujung telunjuk. Jangan telunjuk orang tengok. Apa hukumnya sebuah masjid mencuri listrik? Masjid mencuri listrik. Tak bisa saya jawab, tak sanggup, tak pandai saya menjawab. Ajukan ke Komisi Fatwa MUI. Ini berat. Nanti kalau saya bilang boleh, tentu semua masjid nanti mencuri sepekan kali. Kalau saya bilang tak boleh, sementara masjid itu memang mestinya disubsidi oleh negara. Karena kita ini kaya sekali, minyak dari bawah, minyak dari atas. Mestinya Riau ini dapat otonomi khusus, macam Aceh. Jangan cuma dapat. Waktu kami di Mesir kuliah, dapatlah berita bahwa Riau dapat otonomi. Oh lah kami di Mesir senangnya bukan main. Datanglah orang Riau ke Mesir, kumpul bersama. Pak, katanya kampung kita sudah dapat otonomi ya? Iya. Apa arti otonomi itu? Otorami dia, Pak. Sudah. Jadi kita ini tak dapat apa-apa. Jadi saya tak berani menjawab ini. Kalau saya tak berani menjawab, artinya kalau mau curi-curi aja lah. Mestinya negara ini semua menanggung ini. Negara mestinya ditanggung. Kami Pak, ini curhat seorang anak dari Riau sewaktu sekolah di Mesir. Kami punya persatuan namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Anak Malaysia dapat pinjaman dari negara 6.000 setahun. Kali 3.000, 18 juta. 18 juta dari negara, kerajaan, 18 juta dari zakat. Makmur anak Malaysia. Abdul Somad kuliah 4 tahun di Mesir, seperak haram dapat. Ada. Padahal negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tak dapat apa. Begitulah. Anak Brunei, belum pernah jumpa anak Brunei naik bis. $500 beasiswa dari negara tiap bulan, 5 juta tiap bulan dikirim Sultan Hasan Al-Bolkiah. Padahal Sultan Hasan Al-Bolkiah itu kalau dibandingkan Sultan Syarif Qasim II, ada apa-apanya. Kita ini 20 kali lipat lebih kaya. Tapi kami anak Riau jinjitlah naik bis. Bis itu tinggi, awak pendek. Menyakitkan memang sekolah. Udahlah. Sampai di sini ditanya pula lagi mencuri listrik. Dari pengajian yang saya ikuti, membaca Al-Quran pada waktu malam mendapat berbagai macam fadilah. Apakah membaca Quran pada waktu selain malam mendapat fadilah yang sama? Kenapa lebih banyak disebutkan pada waktu malam? Karena pada waktu malam itu sedikit orang yang beramal. Di saat orang sedikit beramal, ada orang yang istiqomah beramal, maka balasannya lebih banyak. Di waktu-waktu yang ribet, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, bangunlah. Ketika itu dia bangun baca Quran. Ketika orang lain tidur dia baca Quran. Yang kedua, suasananya sepi. Dulu memang sepi. Sekarang enggak. Jam 2 malam kita bangun baca Quran. Gol! Orang nonton Juventus Barcelona. Jadi baca Quran siang tetap dapat pahala. Jangan sedih baca. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Baca surat Maryam. Bulan Desember ini banyak-banyak baca surat Maryam karena mengkaji tentang Isa alaihissalam. Bagus baca. Ustaz,
Kalau kita berbohong demi kebaikan, apakah berdosa? Boleh berbohong untuk 3. Yang pertama saat perang. Tiba-tiba na'udzubillah perang. Pas kita sedang di rumah, masuk pasukan tentara kaum muslimin. Setelah dia masuk ke bawah kasur kita, kutip itu tak lama setelah itu datang pasukan musuh. Ada orang dalam? Tak ada. Ada orang? Tak ada. Nah, itu bagus. Yang kedua, mendamaikan orang yang berkelahi. Datang dia menelpon kita. Pak Ustaz, ya. Tadi si Anu habis dari rumah Pak Ustaz, ya. Ada dikatakannya saya ini jelek, saya ini perampok. Tak ada. Serius nih Pak Ustaz? Tak ada. Tak percaya kamu nih? LCMA nih. Tak ada. Padahal maksudnya tak ada sekali. Berkali-kali dia mengejek kamu. Nah, itu dia. Boleh mendamaikan orang. Yang ketiga, untuk kepada istri. Ini yang ketiga ini berat menjelaskan. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak membohongi istrinya. Maknanya tidak boleh bohong kepada haram, tak boleh. Kepada sesuatu yang menyejukkan hatinya. Baliklah dia belanja dari pasar. Dibawakannya lah baju batik. Bang, kata dia lemah hati. Kusisakan tadi sedikit uang belanja. Cantik batik ini bang. Kita tengok. Masya Allah dik. Sudah 40 tahun kita nikah. Belum pernah abang nengok batik macam ini. Padahal dalam hati buruknya. Hari libur, sukarela lah dia meluangkan waktu masak. Masak. Dihidangkannya, dibangunkannya bapak semangat. Bang, makan. Begitu makan. Macam mana tom yum nih bang? Wah, ada masin ini tak. Nah, ini itu yang dimaksud Allah. Jadi 3 ini boleh. Tapi jangan sampai kepada yang haram. Tahu. Inilah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan tidak sampai kepada tingkat lagha. Karena yang kita kaji ayat, hadis, fatwa ulama. Banyak cakap menyinggung perasaan orang-orang tua saya. Baik, Pak. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Itu muhkamat. Muhkamat itu pasti tidak ada interpretasi lain. Mutlak maknanya satu. Cambuklah dia 100 kali. Macam mana nyambuk 100 kali? Ambil cambuk 100 kali. Tak ada interpretasi lain. Lalu yang mutasyabihat itu mana? Mutasyabihat itu sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Cuma Allah duduk di atas kursi. Itu ayat mutasyabihat. Maka menyikapi ayat mutasyabihat ini ulama terbagi kepada 3. Yang pertama namanya tafwid. Serahkan aja sama Allah. Pak Ustaz, saya baca Quran nih. Allah duduk di atas kursi, apa artinya? Tak usah kau tanya-tanya. Serahkan aja sama Allah. Tak usah kaji-kaji. Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya kelompok tafwid. Yang kedua, apa arti Allah duduk di atas kursi? Ditakwilkannya. Ini kelompok 2 namanya takwil. Arti Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Apa duduk aja dia 10 tahun? Artinya berkuasa. Ini namanya takwil. Yang ketiga namanya isbat. Orang isbat ini menetapkan satu sifat bagi Allah namanya istiwa. Nama sifatnya istiwa, tapi kita tak tahu bagaimana istiwa Allah. Ini namanya isbat. Menyikapi ayat mutasyabihat ulama terbagi pada 3. Pertama tafwid, serahkan pada Allah. Kedua takwil, diinterpretasikan. Yang ketiga isbat, menetapkan satu sifat bagi Allah, tapi yang tahu maknanya hanya Allah saja. Itulah makna ayat muhkamat dan mutasyabihat. Allah. Bolehkah kita pindah mazhab? Bolehkah kita pindah mazhab? Asal jangan pindah agama aja lah. Datanglah imam
imam ke masjid tidak, salat subuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang paham mazhab begitu didengarnya bismillah, ini Syafi'i. Karena yang bismillah jahar itu Syafi'i. Hukum bismillah itu 3. Kalau Syafi'i jahar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hanafi sama Hambali sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Ketika bismillah dia Syafi'i. Saya yang makmum paham mazhab, oh imam ni Syafi'i. Tapi ketika rakaat kedua bangkit, dia tidak berkunut. Saat itu dia sedang pindah ke mazhab yang tak berkunut. Hanafi berkunut, Hambali yang tak berkunut itu 2. Hanafi, Hambali tak berkunut. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i berkunut. Bolehkah model seperti ini? Boleh. Yang tak boleh itu apa? Pindah dia dari satu ke satu, tapi menyebabkan batal. Itu baru tak boleh. Cara wuduknya, cara wuduk Syafi'i. Ambil air. Sampai ke hotel Pangeran, sungkem sama istri. Selamat ya. Habis itu masuk dia ke musola hotel Pangeran. Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya sama istrinya, abang sholat tadi? Iya. Kok enggak wudhu? Wudhu kan tak batal. Loh, abang kan pegang tadi mempelai perempuan. Dalam mazhab Maliki kan tak batal. Padahal cara wudhunya tadi Syafi'i. Dipakainya Maliki. Karena dalam Maliki kalau tak bersahwat tak batal. Untuk pegang tidak batal. Hitam kali pengantin itu tak batal. Ini tak bisa. Karena wudhu ini sepaket. Kalau cara wudhunya Syafi'i, membatalkannya Syafi'i, maka ketika dia sentuh itu sudah batal. Nah ini satu contoh. Payah Pak Ustaz. Kalau payah jangan campur mazhab. Nah ini tentang contoh dalam kasus. Buka kaji tentang masalah ini. Judul kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fikih Islam dan dalil-dalilnya multi mazhab. Ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ ada pembahasan pertama di bab pertama hukum talfiq. Mencampur mazhab itu namanya talfiq. Kesimpulannya, kalau tidak saling membatalkan boleh. Tapi kalau membatalkan tak boleh. Yang dua lagi tak boleh. Pertama membatalkan, yang kedua nyari enak-enaknya aja. Namanya tatabbu' rukhas. Pas giliran wudu diambilnya Hanafi. Hanafi itu bersahwat pun tak batal. Karena definisi batal itu kata dia bukan lamas tumun nisa, bukan bersentuh. Maaf cakap, kalau berhubungan kelamin baru batal. Sentuhnya tak batal kata dia. Tapi pas giliran nikah dipilihnya juga Hanafi. Tak perlu pakai wali. Janda tak perlu pakai wali. Tak perlu pakai wali. Waktu wudu dipilihnya Hanafi. Waktu nikah dipilihnya Hanafi. Tapi pas berkurban pindah dia ke Syafi'i. Kau kenapa tak berkurban? Kurban itu kan wajib menurut Hanafi. Aku Maliki, Syafi'i adalah. Syafi'i kan sunat muakkad. Ini nyari enak-enaknya aja. Namanya tatabbu' rukhas. Kutu loncat, pindah sini. Itulah kaji kita malam ini.